Halo semua, perkenalkan nama saya Josephine Gabriela Monica Daud dari jurusan Sistem Informasi. Pada video kali ini saya akan melakukan praktikum dari mata kuliah pemrograman berbasis piranti bergerak dengan membuat proyek yaitu menampilkan data cuaca dari sebuah API online yang menggunakan Ionic Framework dan Vue.js. Mana aplikasi ini akan mengambil data cuaca secara online dan menampilkan suhu serta waktu pengukuran dalam tampilan mobile yang lebih menarik. Kita langsung saja pada langkah pertama. Langkah pertama yang saya lakukan yaitu memastikan Node.js dan npm sudah terinstall di komputer. Untuk mengeceknya dapat dilakukan pada terminal Visual Studio Code dengan mengetik perintah node.v, di mana perintah ini digunakan untuk melihat versi dari Node.js. Kemudian ada npm-v, di mana npm ini digunakan untuk menginstal package atau dependensi JavaScript. Kemudian saya akan melanjutkan penginstalan Ionic dengan memasukkan perintah npm install g@ionic/click. Karena sebelumnya saya sudah menjalankan perintah ini, maka langsung saja pada pengecekan versi dari Ionic dengan memasukkan perintah Ionic v. Jika version muncul, maka Ionic siap untuk digunakan. Langkah selanjutnya yaitu membuat project dari Ionic dengan memasukkan perintah Ionic start weather app blank, di mana Ionic start digunakan untuk membuat project baru. Weather app adalah nama project, blank berarti menggunakan template kosong. Jalankan perintahnya. Hasilnya sistem akan menyuruh kita memilih framework-nya. Sini saya memilih Vue karena lebih sederhana dan mudah dipahami. Lalu pemilihan template saya memilih blank agar project lebih sederhana dan mudah diedit. Lalu pada bagian ini proses instalasi dependensi, di mana proses ini akan memerlukan beberapa menit tergantung dari kecepatan internet. Jadi saya akan mempercepat videonya. Pada bagian ini ada pilihan yaitu membuat akun Ionic. Di sini saya memilih tidak. Setelah proses instalasi berhasil dijalankan, maka akan muncul ready di sini. Lalu di sini saya mengetikkan perintah cd weather app, yaitu masuk ke folder project. Setelah itu mengetik perintah Ionic serve, di mana saya akan menjalankan aplikasi menggunakan perintah baru. Jika berhasil, browser otomatis terbuka pada alamat berikut ini. Jadi halaman ini adalah tampilan aplikasi Ionic yang sedang berjalan. Langkah selanjutnya yaitu saya akan membuka folder project di Visual Studio Code. Saya masuk pada folder src view homepage, di mana file ini merupakan halaman utama aplikasi. Jadi di sini saya akan menjalankan perintah. Pada perintah yang saya sudah buat sebelumnya, saya akan menjelaskan poin-poin penting yang ada dalam perintah ini. Jadi pada bagian template saya menambahkan komponen Ionic seperti Ionic header, Ion
toolbar, ion title, dan ion card, di mana komponen ini digunakan untuk membuat tampilan aplikasi mobile menjadi lebih menarik. Lalu pada pengambilan data API, di sini pada bagian script, khususnya pada fungsi get weather data dan fetch di sini digunakan untuk mengambil data cuaca dari API online. Kemudian dalam penampilan data ke halaman, pada baris ke-14, perintah ion card di sini digunakan untuk mengulang data cuaca berdasarkan isi array dari weather data. Jadi data yang sudah diambil dari API online kemudian disimpan ke dalam array weather data dan ditampilkan menggunakan V4. Kemudian pada baris ke-28 hingga 34, sini merupakan perintah yang berfungsi untuk mengambilkan data suhu dan waktu. Jadi item temperatur untuk menampilkan suhu, item time untuk menampilkan waktu, dan tanda ini tanda kurawal digunakan untuk menampilkan data view ke halaman. Selanjutnya saya di sini juga menambahkan ikon cuaca agar tampilan menjadi lebih menarik. Jadi perintah yang dimulai pada baris 22 ini berfungsi untuk memanggil fungsi getWeatherIcon. Kemudian saya membuat fungsi untuk menentukan icon berdasarkan suhu. Jadi pada perintah yang dimulai dari cos getWeatherIcon di sini, jika suhu di atas 30 derajat, maka akan berikon matahari. Jika suhu di antara 25 sampai 29 derajat, akan berikon berawan. Dan jika suhu di bawah 25 derajat, akan berikon hujan. Kemudian pada bagian style, saya menambahkan CSS agar lebih modern tampilannya. Sini untuk background aplikasi, saya menggunakan gradient yang dapat ditemukan pada bagian background di sini. Jadi linear gradient membuat warna gradasi, padding memberi jarak pada isi halaman. Lalu saya juga mempercantik tampilan card dengan perintah border radius, box shadow, dan margin button yang dapat dilihat pada weather card. Jadi border radius di sini membuat sudut card melengkung, box shadow memberi efek bayangan, dan margin bottom memberi jarak antar card. Saya juga mengatur tampilan icon dan teks yang dapat dilihat pada perintah yang dimulai dari icon. Jadi perintah ini akan menampilkan tampilan ukuran icon diperbesar, suhu dibuat lebih besar dan tebal, teks waktu dibuat lebih kecil dan berwarna abu-abu. Jadi langsung saja pada menjalankan programnya. Berikut merupakan tampilan aplikasi dari program yang saya jalankan, karena ada suhu di sini, lalu ada tanggal dan icon yang tertera. Jadi data ini semua berdasarkan data API yang saya cantumkan pada bagian script. Sekian dari hasil pemaparan mata kuliah ini. Terima kasih.